Kan tadi kita udah ngomongin soal kerjaan, udah ngomongin soal kuliah. Nah, gue secara personal kan gue tahu lo udah bukan mengikuti, apa sih, lo sudah melalui banyak kayak lika-liku kehidupan pribadi itu, percintaan lo dari cowok-cowok yang sifatnya A, B, sampai Z gitu kan, dari yang diselingkuhin sampai yang ditinggalin ya kan, habis itu LDR-an terus tiba-tiba hilang orangnya gitu kan. Itu gue udah tahu semua. Nah, rasanya tuh apa sih, Je? Digituin kayak lo tuh udah ngerasain jenis A sampai Z cowok-cowok gitu, tapi masalahnya yang lo cobain kok brengsek semua gitu. Lo kayak sial banget. Kayak percintaan gue tuh udah gak ada harga dirinya. Gak ada, Je, gak ada. Di balik karir gue yang kayak gini, tapi kayak percintaan gue kayak gak ada yang bener. Karir lo bagus ya kan, kuliah lo bagus, lo lulus apa nilainya bagus, tepat waktu, dapat kerjaan kampus langsung, bagus ya kan, terus dapat government segala macam dan mungkin bisa ntar apa PNS. Tapi kenapa sama laki tuh lo sial gitu? Nggak ngerti. Kalau nggak hoki gitu, rasanya apa sih, Je? Iya, tai-tainya juga sih, iya ada tai. Jadi, ya paling gini, dia udah pernah cerita sama gue, dia deket sama satu cowok. Terus ini cowok tuh jauh. Dia kan dia di sini. Dulu gue inget dulu yang mana ya? Yang di Surabaya, anjing. Oh, iya. Banyak banget anjing. Yang di Surabaya, anjing. Iya, terus Kan dia di sini ya kan. Terus nih cowok tuh di ujung. Dia di provinsi yang berbeda, gitu jauh. Kampus lain beda lah, Kampus LDR. lain di ujung Pulau Jawa gitu. Terus nyalan deket tiba-tiba. Abis itu sekali ketemu ya kan. Dia nggak seberapa kali ketemu. Sebenarnya ini orang, gue udah kenal dia lama sebenarnya, cuma baru ketemu lagi pas waktu itu. Nah iya, pas setelah lo deket itu lo sekali kan jalan sama dia. Terus sekali. abis itu dia balik lagi kan ke tempat kuliahnya itu. Iya. Ya kan. Terus abis itu lo tiba-tiba apa sih? Oh ternyata dia hilang gitu. Itu gimana sih, maksudnya gue masih nggak mencerna dengan baik gitu. Jadi tuh sebenarnya gue kenal dia udah lama deh pokoknya. Terus tiba-tiba pas kuliah ini dia kayak biasalah kayak reply story ya kayak gitu-gitu, udah mulai membangun interaksi lagi gitu loh. Terus udah tuh ketemu, dia nyamperin ke Bogor. Waktu itu kan gue di kampusnya di Bogor. Udah ketemu kayak gitu-gitu. Waktu itu sempet beberapa kali juga ketemu di Bekasi. Terus kayak gue pikir kan bakal lanjut kan. Terus tiba-tiba dia menghilang dari dunia. Oh, dia balik lagi ke kampusnya, ke tempatnya dia. Terus kayak tiba-tiba dia menghilang dari dunia, nggak ada kabar. Bener-bener literally ngilang. Udah kayak udah lo kayak nggak pernah ada orang itu exist di HP lo tuh, nggak pernah. Pernah sempet kayak pamitan sih, kayak maaf ya gini-gini, terus udah akhirnya dia ngilang gitu. Oh jadi hilang terus muncul lagi minta maaf, hilang lagi. Wow, hebat. Ya sudahlah, tapi kayak sedih sih, kayak anjir kenapa sih percintaan gue tuh nggak ada yang bener, cowok yang deketin gue tuh nggak ada yang bener gitu kan, kayak ya udah akhirnya kayak selang setahun kemudian kan dia ngilang tuh, ternyata jadian sama cewek, enggak, jadi sebelum setahun, jadi tuh gue taunya waktu itu dia punya second akun Twitter, dia jalan sama cewek lain. Dia tahu nggak kalau lo tahu second akunnya? Enggak. Oh, jadi lo tahu dari situ. Jadi dia ngilang tapi dia deket sama cewek lain. Oke. Di sana, di tempat sana. Oke. Di tempat dia kuliah. Nah, yang mau LDR mikir-mikir kan lo pada. Terus gue kayak yang inget banget tuh gue kuliah, terus kayak pulang UAS gue langsung nangis, kayak ngeliat foto ceweknya, kayak anjing ini cewek. Tapi kayak bukan salah ceweknya sih, emang salah si kampret dodol si cowoknya. Biasanya cewek tuh kalau misalnya cowoknya yang lagi deket atau cowoknya selingkuh terus ngeliat foto cewek lain gitu, kayak anjing jelek nih orang, mana gue kayaknya gitu cewek. Enggak, gue nggak gitu, cuma kayak ih tai banget gitu loh. Oh enggak, kira. lo nggak kayak gitu masa? Mati balikan kayak anjing, cantik kan terus gue. Belum aja lo, pokoknya kalau lo muntah paku itu gara-gara gue kan? gitu. Terus habis itu akhirnya
ngilang tuh kan dia. Setahun Kemudian bulan apa ya? Bulan tahun ini deh, pokoknya bulan-bulan kemarin deh, dia minta maaf. Maafin gue pokoknya gitu kan. Beberapa waktu yang lalu gue udah sempet gini terus emang gue brengsek banget gitu. Dalam hati gue ketawa, emang lu brengsek. Makanya dia lagi inget mati di situ. Iya, Gue kayak dia dapet karma deh, digituin juga kali sama cewek. Jadi kayak kampus loh gitu maksudnya. Wow. Terus kalau itu kan pas kuliah kan. Nah gue tahu pas kuliah nih, sebelumnya kita mundur lagi. Sebelum kita maju ke masa kerja, kita mundur lagi nih. Pas SMA. Masa SMA. Anjay, aduh, buat cowok-cowok yang ada di video ini lo jangan GR ya pokoknya. Gue udah nggak inget lo semua. Gue yang inget. Gue yang inget semuanya. Pas SMA. Jadi Jessica Amalia Amanu ini dia pacaran sama satu cowok. Jadi pas SMA ini dia banyak deket sama cowok, cuman pacarannya sama itu aja. Jadi itu aja pacarannya. Cuman putus nyambungnya itu nggak usah dihitung, banyak banget. Sampai kuliah ya? Sampai kuliah. Udah gitu yang gobloknya lagi orang ini, yang tolol minta ampun. Ini cowok mutusin dia, terus pacaran sama cewek lain. Terus cewek lainnya diputusin sama Jessica lagi. Habis itu pacaran sama Jessica lagi, diputusin lagi JJ-nya. Udah bosen nih sama cewek lain. Udah bosen lagi sama nih cewek, balik lagi JJ. Gitu terus. Emang, itu kayak kalau gue itu ada kali 4-5 kali. Lebih. Sampai kan lebih. Sampai gue hitungin, men. Sampai gue hitungin. Kayak ntar tiba-tiba, "Cowok gue putus." Again. "Cowok gue putus lagi." Again. Kayak ini sampai kapan? Ritmenya tuh sampai kapan? Apa gue harus umur hidup kayak gini? Ceritanya tentang dia cowok ini lagi, cowok ini lagi. Nah tapi kan lo sama nih cowok besok kan udah nih bener-bener bubar, tapi lo satu kuliah. Kan? Menarik kan? Lo satu kuliah. Jadi kita satu SMA, satu kuliah juga, satu kampus juga. Udah gitu pas SMA lo pacaran dari kelas 10 kan, sampai kelas 12, sampai lanjut kelas kuliah, bener-bener putusnya pas kuliah, ya kan? Nggak bener ya lo bener-bener muaknya sama nih cowok tuh pas kuliah, karena kalau putus udah banyak, bener-bener muaknya. Apa sih kayak ya udah bener-bener memutus hubungan banget. Lo pas kuliah kan, lo satu kampus, lo sering ketemu nggak sih sama dia? Pas lo udah nggak ada hubungan sama dia tuh lo sering ketemu nggak sih? Nggak sering. Enggak. Maksudnya ya ngelihat kayak dari jauh gitu masih sering ngeliat sih. Karena kan masih satu kampus ya. Jadi kayak ya udah gitu loh, kayak ya perih sih ngeliatnya juga, apalagi kalau pas denger dia sama cewek lain. Ngelihat dia sama cewek lain ya masih perih. Itu kan gue pacaran sama dia 3 tahun. Terus kayak move on-nya itu 2 tahun kalau nggak salah. Wow. Putusnya 2017, gue move on-nya benar-benar itu 2019. Mau ke 2020. Karena susah lah ya, karena lo udah lama sama dia tapi lo masih satu lingkungan kan. Jadi move on-nya tuh lebih susah. Pokoknya lo jangan GR aja kalau lo sadar itu lo, pokoknya lo jangan GR. Gue udah buat andain tapi sekarang mohon maaf, tapi buat maksudnya sekarang udah baik-baik aja, udah temenan baik. Dia juga udah sama cewek lain kan? Iya, udah sama cewek pacaran. lain. Iya, udah. Sekarang lo happy nggak? Happy banget. Nah, itu yang paling penting. Gue happy sekarang karena gue sendiri, jadi kayak karena putus dari dia makanya gue jadi banyak belajar sih buat jadi kayak memerhatikan diri gue sendiri. Yang dulunya kan gue kayak bego banget mikirin orang lain, mikirin dia mulu kan ya. Pokoknya gue prioritasin hubungan banget gitu. Tapi sekarang akhirnya pas putus dari dia bener-bener gue jadi kayak banyak pelajaran gitu, kayak gue harus lebih mencintai diri gue sendiri gimana. Terus gue belajar tentang ikhlas, jadi kayak ya udah dari alhamdulillah pas putus dari dia tuh kayak banyak pelajaran yang gue dapat kayak buat sama-sama cowok-cowok yang lain. Tapi tetap aja goblok-goblok juga sih cowok-cowoknya. Pacaran lama putus, ya kan? LDRan putus juga, nggak sempet pacaran malah udah di ghosting. Jadi kayak kan? gue tuh udah ngalamin yang namanya diselingkuhin, di TMT-in, ya kan? Nah, terus di ghosting, di TMT-in, diselingkuhin,
terus di apain lagi ya, Ya apa lagi? pokoknya di Macem-macem lah. Macem-macem lah. Kebejatan para cowok-cowok ya, udah semua rasain. kebrengsekan cowok udah gue rasain. Kasihan tuh belakang tuh. Ini BTW di belakang kamera itu Lu cowok kalau liat dua. ada cowok Itu ngeliatin begini. pokoknya semua kayak diporotin kayak gitu itu gue udah ngerasain semua. Diporotin bahasanya jangan kasar-kasar banget lah. Dimanfaatin ya, dimanfaatin. Udah ngerasain semua gue pokoknya. Jadi tuh ya. Jadi satu kegoblokannya JJ. Jadi ini sama cowok yang katanya kesekian, gue nggak tahu ini keberapaan, zaman dia udah kerja, pokoknya dia, lo pernah waktu itu nabung buat cowok lo, Iya, ya bener kan? Tolol nggak? Nih, Tolol nggak gue? Tolol, katain aja, lu semua katain gue. kok bisa? Lo gini, maksud gue, lo mikirnya tuh di situ apa sampai lo tuh rela nabung buat cowok itu, sedangkan tuh cowok itu nggak punya progres apa-apa. Iya. Kayak ibaratnya lo mau nemenin orang dari nol, tapi tuh orang nol mulu gitu loh. Itu apa yang lo pikirkan di dunia ini? Iya, lagian tuh berisik ya pak. By the way, ini makin ngakak aja sih, kayak cowok-cowok yang di belakang tuh kayak tertindas banget. Kayak pengen cabut gitu dari sini. Intimidasi. Jadi dia tuh kan posisinya kan gue memang sudah bekerja, sedangkan dia kan belum. Jadi kayak ya gregetan aja gitu loh, nih orang kok omongannya pengen ini pengen itu sama gue, tapi kok nggak ada actionnya gitu kan. Akhirnya ya gue kepikiran lah, nggak tahu deh gue dapet setan dari mana tuh di kotak gue. Gue nabung buat modalin dia, modalin usaha. Jadi kayak kan dia bilang mau usaha ini mau usaha itu, ya udah gue pikir kan, tapi nggak ada modalnya itu kan. Ya akhirnya gue nabung buat modal dia. Tainya Apa? Endingnya apa? endingnya ya udah geblek juga. Diselingkuhin. Tapi Goblok ya? cowok yang itu tuh dia kan nggak punya yang duit ini ya? nih, yang ini yang ini kita ngomongin sekarang. Oke. Itu tuh kan Ini cowok-cowok di belakang udah mikir apa lagi nih, ini cowok apa lagi, cowok macam apa lagi yang diceritain sama si JJ, sama si Ica. kan nih cowok itu tuh waktu itu mau apa ya? Oh ya, belum kerja nih, ya kan? Nggak punya duit lah. Terus banyak khayalannya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi yang gue tahu dari lo tuh, ini cowok walaupun kayak nggak punya duit, ngeluh mulu, tapi kerjanya itu main, ya kan? Kayak nggak ada progres apa-apa gitu. Masa kok lo bisa tahan gitu? Sedangkan lo sendiri kan nih, gue tahu nih lo anak tunggal, kayak di rumah lo ibaratnya tuh udah mulai nge-backup keuangan keluarga lo sekarang kan. Terus tiba-tiba ditakdirkan waktu itu dapet cowok yang kayak gitu. Emang lo nggak kayak ngerasa apa sih down gitu loh, kayak ngerasa kena gitu mental lo gitu? Jadi ceritanya tuh awalnya dia nggak kayak gitu guys. Ceritanya tuh awalnya dia maksudnya kita gantian lah ya untuk maksudnya take and give loh gitu, nggak give and give mulu guanya. Jadi kayak gantian gitu lah, kayak maksudnya masih ada plusnya lah gitu maksudnya. Terus lama kelamaan akhirnya pas gue ada di satu sisi waktu itu gue lagi bener-bener apa ya, kekurangan banget gitu loh, maksudnya bukan kekurangan, kayak ada masalah yang membutuhkan gue untuk mengeluarkan uang lebih gitu loh, pengeluaran lebih itu. Tapi dia pengen ketemu gue mulu, kayak menuntut gue ini itu gitu loh. Ya kan posisinya gue juga capek gitu loh, kerja gitu setiap hari, tapi mau ditemuin juga tiap hari. Sedangkan kalau apa ya, kalau ketemu kan nggak mungkin kita diem-dieman doang gitu kan, pasti ada yang harus dibeli kayak makanan gitu-gitu kan. Terus dia juga harus ngeluarin bensin kayak gitu-gitu, sedangkan dia juga lagi nggak ada pemasukan. Mau nggak mau ya kita sebagai cewek yang bego gitu kan ya, maksudnya lagi posisinya sayang gitu kan, nge-backup bensin, makanan, semuanya itu lo yang backup. Oke lah, kayak timbal balik gitu balik. kan. Misalnya hari ini lo yang beli atau enggak patungan berdua, ini nggak ada.
ya dari situ akhirnya nggak ada, gue tahanin sebulan 2 bulan, tapi kalau lama kelamaan makin bikin pening gitu kan. Udah gitu ditambah dia juga yang toksiknya, kayak gue lagi kerja diteleponin, kayak harus video call segala macam, pokoknya yang menuntut gue tiap hari harus ketemu dia. Kan maksud gue daripada gue ketemu dia dipakai uangnya untuk nongkrong gitu kan ya, yang mendingan gue pakai buat kebutuhan yang lebih penting dong, kayak buat nyokap bokap kayak gitu kan. Kayak dari situ akhirnya gue sadar, akhirnya setelah dibego-begoin Ica, akhirnya gue sadar karena kan emang posisinya di cowok juga kelihatan lah masih kayak childish gitu kan dibanding gue. Jadi ya buat apa ya gue pertahanin ya. Susah juga mutusinnya, karena waktu itu gue mau putusin udah dari beberapa bulan yang lalu. Cuma ya gitu, beberapa ancaman, bukan ancaman, kayak adalah yang bikin gue akhirnya jadi susah buat ngelepasin dia gitu. Jadi kayak akhirnya pas gue putus bener-bener gue kagak ada tuh sedih-sedihan, berasa langsung besokannya jomblo gitu. Kayak gue bukan ini lagi, gue kayak seperti kupu-kupu lagi kan. Kayak langsung kaya kan lo. Langsung kaya banget gue. Bisa beli segala macam kan lo. Makan sama Ica, semua momennya udah tenang. Dulu boro-boro. Yang mikirinnya dulu kalau misalnya pas dia masih sama nih cowok nih, kayak nggak tahu ya, emang nih cowok tuh yang menurut gue tuh paling bikin gue susah buat ngajak dia kemana-mana gitu. Karena maksudnya walaupun yang lain-lainnya juga banyak ya, yang toksik gitu loh, cuman sih. yang ini tuh kayak, ngerti gak sih, kayak nih orang tuh dikunci iya. gitu loh, kayak penjara lo banget, nggak boleh kemana-mana, lo kalau misalnya mau kesini harus sama gue gitu. Nggak bisa tuh, gue yang biasanya kan gue anaknya gabutan ya, terus kalau misalnya gue dadakan, kita sering dadakan ya. Iya kan, gue tinggal nelfon J, gue lagi di sini temenin, ayo, dia biasanya ayoan ya kan. Nah pas sama nih cowok tuh udah Susah. tiba-tiba kayak, J lo di mana, gue sini, habis itu nggak dibalas. Sampai jadi ada salah teman kita juga ya kan, sampai selalu ngeluh ke gue kayak, si JJ kenapa ya kalau misalnya gue chat nih, J ayo kesini, ayo, ntar pas udah tiba-tiba udah mau hari hanya nih udah hilang nih orang, nggak ada, nggak tahu kemana. Ntar tiba-tiba pas malam mau, gue nggak bisa anjir, tadi si ini ngajak kesini atau nggak boleh sama si ini, bahkan di keadaan urgent urgent. Jadi gue pernah sampai minta tolong banget, gue berantem sama cowoknya dia waktu itu pas masih pacaran sama dia. Dan itu bener-bener kayak sampai dampaknya tuh dari toksiknya nih cowok tuh dampaknya sampai ke gue, sampai nggak cuma ke dia doang. Gue waktu itu one day itu mau jadi pas lagi covid ini kan, awal covid itu gue lama tuh di rumah ya kan, gue nggak ke kosan karena gue punya kosan di Jakarta. Nah pas di pertengahan kayak mulai si covid ini, pas belum setinggi sekarang lagi nih ya, pas mulai melandai lagi, itu gue mau balik ke kosan lagi karena kan gue waktu itu lagi ngurusin skripsi segala macam, itu kayak lebih deket lah ke kampus jadinya. Terus abis itu karena gue lama di rumah, banyak barang-barang kosan gue yang udah kebawa ke rumah. Nah gue tuh harus bawa lagi ke kosan itu karena gue butuh. Ini susah banget karena gue harus karena kan otomatis harus pakai mobil kan kayak gini. Nah sedangkan cowok gue itu waktu itu tuh gak bisa ngantri, magang oh, itu di kantor, magang ya, magang dibilang magang ya. Oh iya, lagi sebat sekarang. Enggak, itu cowok gue tuh lagi magang kan, dan di situ tuh keadaannya lagi weekday, jadi nggak bisa karena dia susah kan. Sedangkan cowok gue ini kalau di Jakarta itu nggak bawa mobil karena susah kan, kalau misalnya parkir di kosan dia itu susah parkir mobil, jadi dia bawa motor. Akhirnya dong gue minta tolong sama temen gue nih, ada satu orang. Nah terus tapi gue mau ngajak JJ juga gitu loh, biar enak lah, biar rame-rame juga kan. Terus abis itu tiba-tiba gue bilang sama JJ kan, J ayo temenin gue sama temen gue juga kan, mana gue mau ke kosan, mau bawa barang-barang ke kosan gitu. Ya udah dong. Terus gue udah pengen ngomong sama JJ karena gue tahu nih si cowoknya ini susah banget
gue pengen ngomong udah nggak apa-apa kalau lo mau ngajak cowok lo ikut aja, nggak apa-apa, yang penting gue butuhnya dianya nih, gue butuhnya seonggok dianya ini kan. Terus biasanya tuh udah abis itu nih cowok nggak bisa ikut, tapi Ngelarang. dia juga ngelarang JJ buat ikut sama gue Toxic banget gak sih lo? karena dia nggak bisa ikut. Itu mind blowing banget men, kayak JJ harus ikut sama gue kalau misalnya dia ikut, kalau dia nggak bisa ya udah nggak bisa. Terus abis itu udah nih kan sampai gue tuh sampai saking gue butuh JJ banget kan, gue tuh sampai ngechat sama cowok ini ya kan, dengan iya gue mohon-mohon izin, gue mohon ya kan, kayak gue ke cowok gue sendiri aja tuh paling males mohon gitu, ini gue ke cowok orang mohon gitu kayak gitu. Terus habis itu dia bilang nggak bisa, nggak boleh. Emang gue berantem sama tuh cowok, gue berantem di blok-blokan. Gue blok-blokan tuh di situ tuh, gue udah kesel banget kan. Terus mungkin abis itu dia kayaknya nggak tahu nih, dia ngomong sama cowoknya sampai berantem juga. Terus abis itu si cowoknya ini ngechat gue lagi tiba-tiba, jadi deh Cak, terserah lo, atur aja deh, ya udah sana jadi ikut aja. Kayak ini orang apaan sih, ini orang kenapa? Sampai si JJ kan akhirnya nggak enakan sama gue, kayak udah biarin aja kan, akhirnya dia ikut nih. Itu ya Allah, sepanjang perjalanan nyampe gue kan ke kosan temen gue dulu kan, temen kita dulu nih kan, kita mampir dulu, kalian jemput dia juga. Itu di situ diteleponin mulu, bener-bener kayak, dan lucunya tuh dia sampai ngelaporin kayak anak kecil nggak sih, dia nyokap bokap gue. Iya, dia nelfon nyokapnya dia buat telepon, Tan itu si JJ-nya belum pulang tuh. Terus kayak hello, itu nyokapnya JJ, kalau JJ sama gue juga pada amat. Sampai Papua ujung Sabang sampai Merauke juga kayak sama Ica tuh kayak ya udah. Kayak salah banget gitu, kayak sampai amat. Si nyokapnya JJ juga sampai kayak nelfon gue kan, Cak, itu JJ belum pulang. Oh iya, belum tante, tapi ini udah pada mau pulang. Oh ya udah, nggak apa-apa, hati-hati ya. Gitu dong. Itu malam posisinya. Malam itu kayak jam pokoknya tuh jam 11 masih di Jakarta, ya kan. Ya udah. Nyantuy aja nyokap bokap gue sebenarnya mah, karena udah percaya banget sama teman-teman gue gitu. Bahkan sampai dia tuh mau nyamperin kan. Iya, mau nyamperin gue. Ke Kuningan. Iya nyamperin ke Kuningan aja. Mau nyamperin ke Kuningan ke sama kosan. temennya. Itu kayak nggak penting banget. Ya? Iya. Nggak penting banget gitu. Kayak apa sih? Kayak nggak penting banget mau nyamperin, sampai diteleponin mulu, sampai kayak kita ngobrol dan nelfon. Padahal maaf ya paket maaf ya guys gitu. Tapi yang gue nggak bisa pikir tuh dia tuh betah gitu, karena dari kejadian itu tuh dia masih pacaran sama cowok masih lama gitu, masih beberapa bulan, dan itu dia betah gitu. Gue aja udah nggak betah, ngeliatnya tuh udah nggak betah banget. Nyokap bokap gue aja juga nggak betah ngeliatnya tiap hari datang. Sampai dan pas udah nih udah selesai putus, udah ini orang tiba-tiba tiap minggu, Cak lo di mana? Cak lo di mana? Cak Gue seperti seperti burung yang keluar dari sangkar lagi gitu. Jadi dia yang gabut daripada gue. Gitu, gue nggak tahu ya, mungkin gue karena dapet cowoknya posesif mulu, jadi kayak pas putus tuh gue kayak bener-bener keluar dari selesai bertapa gitu lama anjir, dan tahan-tahan aja gue sama cowok-cowok posesif kayak gitu anjir. Terus sekarang kan lo udah ngerasain A sampai Z, terus lo mau nyari cowok lagi nggak sekarang? Iyalah, adalah pengennya mah. Cuma pas gue ngerasain setelah kuliah kerja tuh, dan beberapa cowok yang kemarin tuh jadi sekarang agak lebih selektif banget. Jadi kayak nggak cuma yang sekedar bikin apa ya, tertarik gitu doang, nggak bisa. Jadi kayak gue harus ngelihat dari berbagai sisi bibit bobotnya, terutama kalau emang pokoknya gue setiap misalkan ada cowok yang deketin gitu kan, gue harus selalu bawa ke rumah. Lu tau kan nyokap bokap gue gimana, maksudnya terserah deh, nyokap bokap gue tuh kan nyantuy ya, maksudnya yang penting pergi asalkan pulangnya
maksudnya pergi asalkan izin dan pamitan, anterin lagi sampai pulang ke rumah gitu intinya nyokap bokap gue tuh. Terus kalau setelah dari antar jemput itu, maksudnya setelah ngedate pertama itu nyokap gue udah ngomong enggak, gue akan cut, nggak akan lanjutin lagi, karena biasanya feeling nyokap tuh kuat. Jadi kayak maksudnya kan kalau misalkan gue udah tertarik sama cowok nih, pasti gue akan bawa dia ke nyokap gue, terus gue liat dulu respon nyokap bokap gue gimana. Kalau oke gue bakal lanjut, kalau misalkan enggak ya udah gue nggak bisa, karena belum tentu kalau misalkan guenya cocok, keluarga gue cocok, terutama nyokap bokap gue. Nih, yang dari kemarin banyak gue tanya sama orang-orang, lo milih karir atau pasangan? Berat ya pertanyaannya. Dari kemarin-kemarin tuh gue bisa nanyain ini ke orang-orang dan berbagai macam jawaban. Kalau lo jawabannya apa? Kalau buat saat ini makanya gue bilang gue lebih milih karir, karena perjalanan gue masih panjang gitu kan, masih banyak mimpi-mimpi yang masih gue mau capai gitu kan. Soalnya nanti nyokap gue selalu bilang, karena nanti kalau misalkan udah nikah itu udah nggak bisa sebebas kamu pas sendiri, jadi kayak udah terdistract sama keluarga, sama suami kayak gitu kan. Apalagi kalau udah punya anak, tuh kan anaknya datang. Kayak mumpung masih sendiri kata nyokap gue, bener-bener fokus sama karir dulu gitu kan, kayaknya itu. Soalnya gue emang setelah nikah gue memang memutuskan untuk kayak gue nggak akan kerja sih, kayak gitu. Gue kayak mau fokus sama keluarga aja setelah gue nikah ya. Makanya gue sekarang kayak bener-bener mau ngejar karir dulu, setelah bener dapet apa yang udah gue dapet nih, karir, baru gue bakal nikah, fokus sama keluarga dan anak gue nanti. Karena gue udah ngerasain sendiri yang namanya hidup gitu kan, orang tua kerja ditinggal-tinggal, karena dari dulu gue pas kecil itu nyokap bokap gue dua-duanya ngejar karir kan, pekerja semua, sampai gue SMA aja masih nyokap bokap gue masih kerja, maksudnya nyokap gue terutama masih kerja kan. Sering banget base camp, maksudnya tempat buat kumpul tuh di rumah gue karena kosong, jadi kayak buat cabut lah segala macem, ya udah di rumah gue. Terus karena gue ngerasain nggak 24 jam sama orang tua tuh nggak enak, jadi gue kayak memutuskan kalau nanti gue nikah gue akan tetap semuanya gue bakal fokus ke keluarga gue gitu. Biar kayak ya keluarga lo nggak kekurangan sosok lo gitu ya. Karena gak enak banget guys, maksudnya ditinggal-tinggal gue sekolah dari pagi sampai sore, kayak buat dititipin doang gue kayak gitu. Jadi kayak gue bakal sekarang karir dulu, baru nanti setelah itu ya mudah-mudahan dapet cowoknya juga yang dapet calon suaminya juga ya kan, yang gak bakal yang di bawah gue kan. Nanti setelah gue udah upgrade diri gue, pasti kan dapet yang setara, minimal setara atau enggak lebih tinggi dong. Berarti lo menganut sistem yang apa sih yang biasanya orang-orang ngomong, kalau kalau lo mau dapet pasangan yang bagus, lo juga harus bagus juga. Nah itu, karena kan banyak nih kalau zaman sekarang tuh cewek-cewek yang kayak muluk-muluk banget kan, maunya yang banyak duit lah. Gue nggak mau, gue mau nikah aja selera malaikat banget gitu kan. Selera malaikat banget tuh pokoknya banyak sih kayak gitu ya. Cuma kan ternyata setelah kenal cowok-cowok di dunia ini kan nggak 1:10 yang kayak gitu kenyataannya kan. Kayak ya udah, kalau emang lo mau dapetin apa yang lo inginkan, ya lo harus terapin itu di diri lo dulu. Kayak misalkan gue mau dapet calon yang pinter, terus baik gitu ya, guenya juga harus belajar gitu supaya guenya
bisa nyetarain, bisa bisa dapetin cowok yang kayak gitu, berarti kan gue harus setarain dia juga dong. Guenya harus belajar, harus wawasannya harus luas. Kan tadi kita udah ngomongin dari lo kuliah, terus abis itu lo pindah ke agensi, ya kan, terus gimana, pokoknya kalau dari kerjaan itu kan kita kayak walaupun ya namanya rezeki ambil aja, cuman kalau nggak cocok ya jangan dipaksain, benar kan? Betul. Berarti Kalau nggak sejalan jangan. Terus abis itu lo di government kan sekarang dengan segala lika-liku yang ada di dalam situ gitu. Tapi overall berarti walaupun banyak lika-liku dalamnya, lo betah di dalam. Betah banget buat sih. sampai saat ini lo betah. Ya kan, apalagi sekarang lo sampai mau ngambil PNS, ya kan. Nah, terus abis itu dengan kehidupan percintaan lo lah ibaratnya gitu kan, yang dari A sampai Z itu ada gitu. Terus lo takut nggak buat cari cowok lagi? Kan maksudnya lo bilang karir sama kehidupan pribadi lo harus balance, ya kan? Dan lo juga dihimbau lah, diomongin sama orang tua lo buat jangan lama-lama, ya kan? Tapi dengan situasi lo yang udah nyobain A sampai Z itu, dan lo selalu ketemu sama cowok-cowok yang kayak gitu, emang lo nggak ada rasa takut? Takut sih pasti ada, anjir, pasti, nggak mungkin nggak ada sih. Cuma ya mau gimana lagi, kalau misalkan kita takut terus ya susah juga, kita nggak bakal maju ke depan kan. Jadi kayak gue dari berbagai macam kepahitan percintaan gue, jadi gue ngerasa sekarang gue dulunya dikit-dikit nangis gitu, kayak terpuruk banget kalau misalkan ditinggalin sama cowok. Terus gue sekarang lebih ngerasa kayak pas ya udah cowoknya mau ya lanjut, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak lebih bisa menerima lah intinya. Kalau emang dia nggak bisa lanjut sama kita, nggak cocok, ya udah tinggal bubar. Nggak bisa kayak yang sedih lama-lama lagi kayak dulu gitu loh. Jadi kayak cocok ayo kita jalanin, kalau nggak cocok ya udah bubar aja, nggak apa-apa. Dan gue udah nggak bisa yang lama-lama sedih gitu. Kalau emang ada yang cocok lagi ya gue bakal bangun lagi gitu. Gue nggak bakal takut ngulang kesalahan yang sama gitu, gue enggak sih. Jadi kayak ya alhamdulillah sih, maksudnya mungkin karena gue udah melewati fase-fase itu, jadi kayak sekarang gue udah terlatih gitu ya, terlatih supaya lebih kuat gitu, buat menerima konsekuensi terburuknya, konsekuensinya gimana. Jadi kayak ya udah tenang aja, namanya hidup kan, pasti kalau nggak gagal berhasil, seneng sedih ya itu bakal kita lewatin semua. Setiap orang that's life gitu. Jadi kayak nggak perlu takut buat sedih, takut buat gagal, karena semua orang pasti ngalamin itu. That's it. Jadi kesimpulannya adalah pengalaman yang bakal ngedewasain diri kita, right? Betul. Pengalaman paling berharga itu ya pengalaman paling berharga itu gagal intinya sih, karena dari gagal itu kita banyak belajar sih. That's it. Video buat hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita di @yourdia.id dan subscribe channel ini dan like video ini, dan jangan lupa aktifin notifikasinya. See you.